Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang model bisnis kanvas. Sebelum kami melanjutkan presentasinya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Caroline Ivanka Mauro Sugiono dengan NPM 1912120031, kelas 2 AKP 1 jurusan akuntansi. Kenalkan, nama saya Delta Anando, NPM 1912120011, kelas 2 AKP 1, jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jason Jonathan, NPM 1912121065. Perkenalkan, nama saya Lilis Rimanti, jurusan akuntansi NPM 1912120036, kelas 2 AKP 1. Nama saya Kori Febrianti dari jurusan akuntansi NPM 1912120026, kelas 2 AKP 1. Di sini, usaha yang akan kami modal bisnis kanvaskan adalah usaha keripik buah dan sayur endal-endul. Berikut adalah penjelasan dari kami tentang 9 blok model bisnis kanvas. Di customer segment, di mana blok ini menjelaskan tentang siapa yang kita tuju untuk menjual produk kita. Customer segment yang kita tuju yaitu semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang-orang yang sedang proses pendietan. Kenapa anak-anak kita tuju? Karena kita melihat sekeliling kita banyak anak-anak yang tidak semuanya suka dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi di sini kami memodifikasi gimana caranya anak-anak itu menyukai buah-buahan dan sayur-sayuran dengan cara membuat keripik. Tidak hanya itu saja, agar anak-anak tersebut sangat yakin untuk menyukai keripik itu, kami memberikan rasa varian, susu dan coklat. Setelah itu kami memberikan topping. Anak-anak pasti sangat suka dengan produk kami. Selanjutnya ada remaja. Remaja mana yang tidak suka dengan namanya makanan keripik? Jadi kami membuat produk ini karena melihat remaja sekarang ini sangat suka yang namanya keripik untuk cemilan di saat mengerjakan tugas, di saat hangout dengan teman, setelah itu dengan orang-orang dewasa. Pasti semuanya suka dengan keripik. Dan yang terakhir, untuk orang-orang yang proses pendietan, yang sebelumnya saya jelaskan tadi di blok value proposition. Kenapa keunggulan kami yaitu untuk orang-orang yang sedang proses pendietan itu sangat cocok, karena keripik kami itu dipanggang bukan digoreng. Jadi kami di sini customer segmen kami tertuju kepada orang-orang yang sedang proses pendietan, karena keripik kami dijamin tidak mengandung yang namanya lemak, karena keripik kami dipanggang bukan digoreng. Setelah itu topping yang kami berikan itu sangat cocok sekali dan sangat aman sekali untuk orang-orang yang sedang proses pendietan. Susu kami itu low fat dan coklat kami tidak mengandung lemak sama sekali. Selanjutnya di blok value proposition, di mana blok ini menjelaskan tentang keunggulan dari bisnis kita yang terlihat menarik dan berbeda dari bisnis lainnya. Keunggulan dari bisnis kita yaitu konsep dan kemasan. Di sini kami menggunakan kemasan yang terbuat dari pouch dan Tupperware. Tidak hanya itu saja, kami memberikan stiker 3 dimensi buah dan sayur-sayuran terhadap kemasan kami tersebut. Setelah itu, kami memberikan gantungan yang sangat unik untuk sebagai tanda terima kasih kami terhadap customer yang telah membeli di kedai kami. Setelah itu kami memberikan konsep di mana setiap customer membeli 10 piece ke atas akan mendapatkan bonus 1 piece buah keripik buah dan sayur. Yang kedua, varian rasa yang kami sediakan di sini tidak hanya varian rasa buah dan sayur saja. Kami memberikan rasa-rasa lainnya yang sangat disukai orang-orang, yaitu susu dan coklat. Setelah itu kami memberikan topping terhadap keripik kami. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Di sini kami sangat melayani customer yang ingin membeli produk di kedai kami. Yang keempat, tester customer atas produk. Di sini kami memberikan tester dari customer yang telah membeli produk kami.
Yang kelima, price atau harga. Price-nya sangat terjangkau dari mulai harga 15.000 sampai 20.000. Yang keenam, harga sesuai dengan proporsi yang kami jual. Di sini harganya sangat sesuai dengan proporsi yang kami jual. Yang ketujuh, cocok untuk customer yang sedang proses pendietan. Kenapa sih yang ketujuh ini keunggulannya itu cocok banget untuk orang-orang yang sedang proses pendietan? Karena orang-orang yang sedang proses pendietan pasti sangat bosan kan dengan makan makanan yang seperti salad atau makan makanan yang sayur rebus-rebusan. Jadi di sini kami mencoba memodifikasinya dengan cara membuat keripik. Yang kedelapan, pembuatan keripik kami yaitu dengan cara dipanggang. Jadi sangat aman sekali untuk kalian-kalian yang mau makan keripik kami. Tidak ada efek sampingnya, yaitu dengan sakit tenggorokan atau dengan rasa tenggorokan gatal. Jadi kenapa keunggulan kami dimasukkan ke dalam, cocok banget sih untuk customer yang sedang proses pendietan? Karena yang pertama, pasti customer yang sedang proses pendietan itu sangat bosan dengan cara memakan buah langsung dengan salad atau sayur-sayuran direbus. Jadi di sini kami memodifikasinya dengan cara membuat keripik. Setelah itu keripik itu tidak digoreng melainkan dipanggang. Cara untuk meningkatkan kesabaran, memudahkan pelanggan untuk menilai produk kita, dan membantu pelanggan untuk membeli produk yang kita miliki. Dengan promosi keripik, buah, dan sayur endal-endul melalui berbagai macam media, dapat menarik minat pelanggan lebih banyak dan lebih luas. Bisa melalui forum jual beli atau online shop. Relationship bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang lama, dan menawarkan produk lama dan baru kepada pelanggan. Dengan sosial media, kita dapat mengundang para pelanggan baru untuk melihat produk kita, atau jika ada event-event besar, dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk memperluas penjualan dan menarik pelanggan lebih luas lagi. Kemudian di blog revenue stream atau sumber pendapatan, di sini kami mendapatkan sumber pendapatan yang dari bisnis yang kami jalankan ini berupa dari pendapatan keuntungan penjualan keripik, buah, dan sayur, dan ada juga keuntungan dari pendapatan event-event. Rangkai aktivitas ialah di mana bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra bisnis. Dalam konteks bisnis mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Kenapa sih menjual keripik, buah, dan sayur yang sehat dengan berbagai varian rasa? Karena dengan berbagai rasa kita dapat mengundang pembeli agar tertarik dan bisa merasakan varian rasa berbeda-beda di dalam keripik tersebut. Kenapa diperlukan pencatatan penjualan? Agar kita mengetahui berapa barang yang telah habis terjual dan dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh bisnis tersebut. Dan kenapa juga kita memerlukan event untuk promosi? Karena promosi sendiri itu penting agar masyarakat tahu produk yang kita keluarkan dan produk tersebut siap untuk dipasarkan. Oleh itu dibutuhkan promosi dari harga barang sampai varian rasa yang telah kita buat. Bagian blok key resource. Key resource adalah salah satu elemen yang penting. Key resource merupakan sumber daya utama, yaitu kolom yang menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Contoh antara lain web, pegawai, bangunan toko,
sistem pembayaran online atau langsung, dan barang dagangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan key partners dan key activities. Key partners ialah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan volume proporsional perusahaan. Kenapa sih Istana Buah Lampung? Karena di Lampung sendiri banyak buah seperti pisang yang dapat diolah atau diproduksi sebagai keripik pisang. Dan kenapa juga petani sayuran di Kalianda? Karena di Kalianda sendiri tanahnya subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis sayuran seperti bayam dan sejenisnya. Dan blok cost struktur atau struktur biaya. Ini adalah elemen yang tidak kalah pentingnya dari elemen yang ke-8 yang sudah jelaskan tadi. Di sini kita mengelola biaya yang akan digunakan di bisnis kami, dan biaya-biaya itu berupa biaya bangunan atau toko, dan kemudian ada biaya sistem pencatatan pembelian, dan juga ada berupa biaya promosi, dan kemudian ada biaya bahan keripik buah dan sayur, dan ada juga biaya pegawai, dan kemudian biaya kemasan dan packing. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta partisipasi Ibu Lila selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.